Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man nasarahu wa walah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, jumpa kembali di malam Kamis ke-5 ya. Fa insyaallah akan melanjutkan pembahasan mengenai sirah nabawiyah. Pada perjumpaan yang lalu, episode pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Bersama kitab Nuril Yaqin karya Syekh Muhammad Khudari Bik rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Fa insyaallah kita akan melanjutkan pada judul Binaul Bait, merenovasi Ka'bah. Jadi Baitullah yang ada di Masjidil Haram itu mengalami beberapa kali renovasi. Sejak adanya banjir bandang. Sejak adanya banjir pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, maka wujudnya hampir tidak diketahui, tidak terlihat, tidak terurus. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk datang ke Mekah, membawa Siti Hajar, kemudian lahir di sana Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah tersebut. Sudah ada itu yang di dalam Al-Quran disebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nah, dalam sejarahnya seperti itu. Sampailah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi di usia 35 tahun. Ini beliau belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagat sinnuhu alaihi salam khamsan wa thalathina sanatan. Tatkala usia Nabi mencapai 35 tahun, jaa sailun jarifun fasada'a jidranal ka'bati ba'da tauhiniha min hariqin kana asabaha qablu. Di usia Nabi 35 tahun terjadi banjir besar. Ya, banjir besar, yang dengan banjir itu Ka'bah tidak jelas bentuknya. Ada beberapa pengeroposan pada dinding Ka'bah, namanya juga terendam air. Ya. Setelah sebelumnya Ka'bah itu pun mengalami kebakaran. Ini kita bicara Ka'bah berarti bicara kiblat kita setiap kali kita sholat, mustaqbilal Ka'bah. Kemudian fa'aradat Quraisyun hadamaha liyarfa'uha wa yusaqqifuha fa innaha kanat radimatan fawqal qamah. Bangsa Quraisy saat itu, kaum Quraisy prihatin melihat Ka'bah seperti itu
bermaksud untuk membongkar, kemudian memberikannya atap. Fajtama'at qabailuhum lidzalika walakinnahum habu hadamaha limakaniha fi qulubihim. Qabilah di Arab, ada qabilah Bani Fulan, ada qabilah banyak berkumpul, semuanya segan pada Ka'bah. Ini kalau bongkar Ka'bah nanti bagaimana? Mereka saking hormatnya pada Ka'bah itu tidak berani mengotak-ngatik Ka'bah. Takut nanti kualat kalau ngotak-ngatik Ka'bah. Faqala lahumul Walid ibnul Mughirah. Kemudian berkatalah tokoh dari qabilah tersebut yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Ia berkata, aturiduna bihadamihal islaha amil isah. Walid bin Mughirah bertanya kepada kaum atau qabilah di Mekah saat itu, kalian ini ngotak-ngatik Ka'bah maksudnya untuk memperbaiki atau untuk menghancurkannya? Tentu saja mereka kompak menjawab, qalu balil islah, kami membongkarnya untuk membuat Ka'bah lebih baik lagi tentunya. Qala, Walid bin Mughirah berkata, innallaha la yuhlikul muslihin. Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang muslih. Apa itu muslih? Muslih itu memperbaiki yang rusak. Artinya begini, mempersilahkan Walid al-Mughirah kepada qabilah di Mekah untuk membongkar Ka'bah jika maksudnya supaya lebih baik. Dibongkar, diganti batunya dengan batu yang lebih baik, kemudian supaya tampak lebih pantas, itu tidak apa-apa. Wa syara'a bihadamin fataba'ahu wa hadamu hatta wasalu ila asasi Ismail wa hunaka wajadu sihafan nuqisha fiha kathirun minal hikam. Sampai mereka orang-orang Mekah membongkar dindingnya dibongkar. Ini terjadi ketika Nabi usia 35 tahun, belum jadi Nabi dan Rasul. Orang-orang Mekah membongkar bangunan Ka'bah itu sampai pada pondasinya. Pondasi yakni sampai rata. Sampai pada pondasi, yang di pondasi tersebut, disitulah dulu Nabi Ismail alaihissalam menancapkan atau menanam batu-batu itu. Di situ terdapat pahatan-pahatan, tulisan-tulisan di dasar Ka'bah itu yang berisikan hikmah-hikmah. Thumma ibtada'u fil bina'i wa a'addu lidzalika nafaqatan laisa fiha mahra baggin wala bai'a riba. Dimulailah renovasi Ka'bah dengan pembiayaan yang betul-betul baik. Ka'bah itu ketika dibangun sejak zaman dulu selektif orang-orang Mekah untuk menerima bantuan atau donasi bangunan Ka'bah. Di sini disebutkan wa a'addu lidzalika nafaqatan laisa fiha mahra baggin wala akla riba wala bai'a riba.
Jangan sampai uang hasil prostitusi maupun hasil riba masuk pada pembiayaan Ka'bah ini, yang sifatnya hasil dari transaksi rentenir maupun dari usaha-usaha penjualan prostitusi maupun penjualan miras. Tidak boleh duitnya masuk untuk pembiayaan Ka'bah ini. Lah ini pada masa jahiliyah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul dan Nabi. Artinya secara adat mereka baik dan sangat menghormati pada Ka'bah dan memuliakannya. Dan secara nurani mereka sudah bisa membedakan mana nafkah yang baik, mana nafkah yang buruk. Wa ja'alal asyrafu min Quraisyin yahmaluna al-hijarati ala a'naqihim. Orang-orang yang terpandang, para tokoh-tokoh Quraisy berbondong-bondong mengangkat bebatuan untuk Ka'bah. Yang kerja untuk memasang dinding Ka'bah itu bukan tukang-tukang, tetapi tokoh-tokoh Quraisy. Kalau di kita ya menteri fulan, pejabat-pejabat tinggi. Nah di Quraisy yang memikul bebatuan itu untuk Ka'bah juga orang-orang mulia, karena Ka'bah bangunan yang dimuliakan. Termasuk salah satunya paman Nabi dan Nabi sendiri memikul bebatuan untuk dinding Ka'bah pada saat itu. Wa kana alladhi yali al-bina'a najjarun Rumi ismuhu Bakum. Pertanyaan selanjutnya, siapakah arsitek supaya tidak runtuh, supaya kuat, supaya ada nilai estetikanya, enggak asal-asalan. Ma'asyiral muslimin, Ka'bah itu pada zaman Nabi arsiteknya orang Romawi namanya Bakum. Dia seorang najjar. Najjar itu tukang bas lah kalau sekarang, tukang kayu. Sebagaimana Nabi Zakaria adalah najjar, namanya Bakum. Dia aslinya orang Romawi. Makanya tidak heran jika bangunan-bangunan itu ornamen-ornamen Romawi juga melekat ya pada peradaban Islam. Karena bangsa Romawi telah lebih dulu mereka terdepan dalam hal bangunan-bangunan. Mereka lebih menguasai mengenai hitung-hitungan, perkalian dan sebagainya ketimbang bangsa Arab, bangsa Mekah pada saat itu. Sehingga ibarat sekarang itu semennya berapa, bataknya berapa, kemudian ukurannya berapa, Bakum inilah orang Romawi yang yang mengatur. Orang Mekah saat itu tinggal kerja saja. Wa qad khussisa likulli ruknin jama'atun minal 'uzama yanquluna ilaihil hijarah. Masing-masing para petinggi di Mekah memiliki peran dari setiap sudut Ka'bah ini. Setiap sudut Ka'bah, sebagaimana kita tahu ada 4 sudut, ada rukun namanya rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, kemudian rukun Syami, kemudian rukun Iraqi. Barang siapa yang ingin sholat menghadap Indonesia di Masjidil Haram, maka sholatlah menghadap rukun Yamani, karena rukun Yamani itu sudut yang dari sudut itu kita sholat menghadap ke Indonesia. Barang siapa yang ingin sholat di Masjidil Haram, kemudian ia sekaligus sholat menghadap Masjidil Aqsa, maka sholatnya di mana? Ini Ka'bah, ini rukun Hajar Aswad,
ini rukun Yamani, ini rukun Iraqi, ini rukun Syami. Ketika Bapak nanti umroh atau haji ingin sholat menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Masjidil Aqsa, di posisi mana saya tanya? Apa di Yamani, apa di Hajar Aswad, apa di Iraqi atau di Syam? Maka posisinya di rukun Syami di sini. Ketika sholat di arah sini, maka tembus itu ke Masjidil Aqsa. Nah, sholat sebelah sini, maka menghadap Indonesia. Awas umroh bolak-balik, nggak tahu rukun Syami, nggak tahu rukun Yamani. Nah, taunya cuma apa? Taunya cuma Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Syami. Salatlah di rukun Syami itu, maka sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walamma tammal bina 18 dhira'an, ketika bangunan selesai, dinding Ka'bah itu setinggi 12 hasta. 12 hasta berapa meter sih? Hah? 4 meter? Serius Pak? 12 hasta 4 meter kata Pak Haji Soleh. Nah, ini yang sudah pernah ke hasta itu 60. Nah, ini moderator host membantu betul-betul ini karena ngerti matematik. Saya blank, 1 hasta berapa. Nah, pada saat zaman Nabi itu, maksudnya ketika Nabi muda 35 tahun, seumuran saya ya berarti. Itu renovasi tingginya 12 hasta atau 4 meter lah kira-kira. Ini berarti lebih tinggi dari semula. Zida fihi an aslihi tis'a adra wa rafa'al baba 'anil ard bihaitsu la yas'udu ilaihi illa bidarajin. Ditambah 9 hasta, berarti sebelumnya berapa hasta? 12 kurangi 9, 3. Cuma 3 hasta dulu. Mungkin entah kena banjir atau bagaimana, gak jelas runtuh. Kemudian dibangun oleh bangsa Quraisy. Kemudian ditambah, oh tidak, maksudnya asalnya itu hanya 9 hasta, berarti ditambah 3 hasta. 9 hasta berarti berapa meter? 7 meter. Dari 7 meter jadi 9. Dari 3 meter mungkin jadi 4 meter atau 2,5 meter ya. Sejak saat itu orang kalau mau masuk Ka'bah maka mesti memakai apa? Memakai tangga. Dulu masuk gak usah pakai tangga. Sejak dibangun saat itu maka pintu Ka'bah jadi lebih tinggi. Orang yang mau masuk ke dalam Ka'bah mesti pakai tangga. Sampai sekarang. Saya tidak yakin di sini udah ada yang masuk Ka'bah. Gak tahu Pak Ustadz Sultan pernah masuk Ka'bah. Ka'bah yang di Mekah. Hanya orang-orang tertentu yang masuk Ka'bah. Ya. Maulana Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir masuk Ka'bah. Termasuk presiden kita juga pernah masuk Ka'bah. Karena apa? Karena menghormati Indonesia sebagai kaum muslimin terbesar. Ya. Nah, wada'al hajar aswada maudi'ahu fakhtalafa asyrafuhum fiman yada'u. Awas, di sini poinnya mulai ada perselisihan. Ka'bah sudah jadi,
bangunannya ditinggikan, pintunya sudah dinaikkan. Kemudian barang siapa yang ingin masuk maupun meletakkan Hajar Aswad, perlu seseorang yang disepakati kemuliaannya. Fakhtalafa asyrafuhum fi man yad'uh. Orang-orang di Mekah, para pejabat tinggi di Mekah itu berselisih siapa yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Otomatis Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi tentu dicopot terlebih dahulu. Setelah Ka'bah itu selesai dibangun dan bagus, maka Hajar Aswad mesti ditempelkan lagi, diletakkan lagi pada tempatnya di sudut Hajar Aswad. Masalahnya, siapa yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad itu? Masing-masing merasa diri lebih mulia, masing-masing dari kabilah, dari suku di Mekah saat itu merasa paling berhak, sayalah yang mesti meletakkan Hajar Aswad karena saya yang paling terhormat. Wa tanafasu fi dzalika hatta kadat tashubbu bainahum narul harb wa dama bainahum hadal khisam arba'a layal. Perselisihan ini terus-menerus terjadi. Belum ada keputusan sampai 4 malam. Masing-masing ingin, praksi ini ingin, praksi itu ingin. 4 malam gak kelar-kelar. 4 malam Hajar Aswad belum diletakkan. Dari hal seperti itu, bangsa Arab biasa kerap terjadi peperangan antara mereka gara-gara soal kehormatan tadi itu. Wa kana asannu rajulin fi Quraisyin idzaka Abu Umayyah ibnil Mughirah al-Makhzumi ammu Khalid ibnil Walid faqala lahum ya qaum la takhtalifu wa hakimu bainakum man taradawna bihukmih. Berbicaralah orang yang paling sepuh di antara mereka. Dialah Abu Umayyah bin al-Mughirah al-Makhzumi. Abu Umayyah ini bin Mughirah, paman dari Khalid bin Walid. Ia berkata kepada mereka bangsa Quraisy yang berselisih, bangsa orang-orang Makkah yang berselisih, wahai kaumku, janganlah kamu berselisih. Kalau berselisih, bercerai-berai, nanti malah malah menyebabkan kelemahan. Bersatulah kalian, wahakimu bainakum man taradawna bihukmih. Tunjuklah oleh kalian siapa yang sekiranya kalian ridho orangnya untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Faqalu, mereka menjawab, nakillul amra li awwali dakhil. Kalau begitu kami menyerahkan urusan tersebut, peletakan batu Hajar Aswad ke Ka'bah, kepada orang yang pertama masuk, yang pertama datang. Kalau orang yang kesiangan, subuhnya kesiangan, jangan. Pokoknya siapa saja yang masuknya lebih awal, itu yang akan kami percayakan. Menurut mayoritas, suara mayoritas orang Mekah saat itu. Ini kata orang Mekah, bukan orang sembarangan, tapi para petinggi di Mekah. Ternyata yang pertama kali masuk saat itu huwa al-amin. Siapa amin? Al-Ma'mun alaihi salatu wassalam. Adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk. Oh, setelah mereka tahu yang pertama masuk adalah Muhammad bin Abdullah, fatma'annal jami'u lahu,
lima yu'ahidunahu fihi minal amanati wasidqil hadis. Mereka semuanya ridho karena Muhammad putra Abdullah ini bukan sosok yang kontroversi. Semuanya mengiyakan bahwa ia adalah orang yang amanah. Ucapannya tidak pernah berbohong sejak kecil sampai sekarang. Otomatis penunjukan itu diterima oleh semua pihak. Waqalu, dan mereka berkata, hadzal aminu radainahu. Ini adalah al-amin yang kami semua rela kepadanya. Semua fraksi menyetujui, tidak ada yang menolak ketika beliau Nabi Muhammad SAW diberi mandat untuk meletakkan Hajar Aswad. Falamma akhbaruhul khabar basata ridaahu wa qala la ta'khudh kullu qabilatin binahiyatin minas thawb thumma wada'a fihi al-hajara wa amarahum bi raf'ihi hatta tahaw ila mawdi'ih fa akhadahu wa wada'ahu fihi. Ketika kabar itu sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Mekah menunjukmu untuk meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah, apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi langsung serakah dibawanya sendirian dipikul? Tidak, Nabi langsung sorbannya yang dipakai itu digelar oleh Nabi. Seraya berkata Nabi, wahai para petinggi dari setiap kabilah, kemarilah, peganglah setiap sudut dari dari sorbanku ini. Sorbannya digelar segi 4, maka dari 4 sudut itu dipegangi oleh setiap ketua kelompok, ketua kabilah di Arab itu. Jadi ketika diberi kepercayaan oleh kaum di Makkah, Nabi Sallallahu alaihi wasallam justru memberi peran kepada semua dari kalangan kabilah yang ada di Mekah itu untuk memegangi sorbannya. Setelah mereka semua memegangi, Nabi menyimpan Hajar Aswad di atas sorbannya itu. Kemudian mereka setiap kabilah yang memegangi sudut sorbannya itu mengangkatnya ke atas. Lalu setelah sampai tepat pada tempatnya di sudut Ka'bah, Nabi meletakkan Hajar Aswad itu ke sudut Ka'bah tersebut. Wa hakadha intahat hadhil mushkilah allati katsiran ma yakunu amsaluha sababan fi intishari hurubin hailatin bainal Arab. Sejak saat itu tidak ada perselisihan, bahkan percikan api yang hampir saja menyebabkan peperangan di antara kabilah di Mekah padam dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang di dalam rawi atau di dalam kitab Al-Barjanj yang biasa kita baca, atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salati wa taslim. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sanah banat Quraisyul Ka'bata linsida'iha bisuyulil abtahiyah. Tatkala Nabi di usia 35 tahun, bangsa Quraisy membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah karena sempat terendam banjir saat itu. Wa tanaza'u fi raf'il hajaril aswad. Mereka berselisih. Perselisihan itu selesai dengan sosok Al-Amin yang bisa dipercaya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa bangsa Quraisy mereka sangat berlomba-lomba atau bersaing dalam hal peletakan batu Hajar Aswad?
maupun dalam hal memakmurkan Ka'bah itu sendiri. Hadza li'annal baita qiblatul Arab wa ka'batuhumul lati yahujjuna ilaiha fa kullu amalin fihi 'azimun bihil fakhru wasyiyadah. Hal ini karena Ka'bah adalah kiblatnya orang Arab. Saat itu kiblatnya orang Arab, kita atau kaum muslimin belum berkiblat ke sana. Tapi orang Arab sudah lebih dulu menganggap Ka'bah itu sebagai kiblatnya bangsa Arab yang senantiasa mereka ziarahi setiap musim haji dengan ritual ibadah haji yang tentunya berbeda dengan sekarang. Ritualnya tentu berbeda. Kalau kita tawaf itu kan tawaf dengan 2 helai kain tanpa dikaput. Orang jahiliyah dulu tawaf juga, tapi tawafnya telanjang. Kemudian kalau kita sekarang haji wukuf di Arafah, memperbanyak zikrullah, mengingat Allah. Dulu zaman jahiliyah ketika wukuf itu membangga-banggakan leluhurnya, tidak mengatakan saya ini tetapi luhur saya ini bapak saya, kakek saya. Itu yang disebut di dalam surah Al-Baqarah, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Dan ini yang disebut di dalam surah Ali Imran, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Pada perjalanannya awalnya Ka'bah itu setelah dibangun oleh Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam, dulu dilanjutkan kepengurusannya oleh kabilah Jurhum, namanya Bani Jurhum. Bani Jurhum ini yang menguasai Ka'bah. Falamma bagu wa zalamu man dakhala Makkah. Tapi Bani Jurhum ini malah menganiaya dan berbuat dolim kepada siapapun yang datang ke Mekah. Ijtama'at alaihim jura'ah wa ajalluhum 'anil bait wa waliyathu jura'atun hinan minad dahr. Kemudian karena Bani Jurhum tidak baik, ngurusinya tidak benar, terkesan memeras orang-orang yang datang ke Mekah, berbuat dolim, maka dikudeta oleh Bani Jura'ah. Berhasil Bani Jura'ah melepaskan pengaruh dan kekuasaan Bani Jurhum dalam wilayah Mekah, sehingga tidak kurang dari 400 tahun Ka'bah saat itu diurus oleh Bani Jura'ah setelah sebelumnya dirusak atau citranya buruk oleh Bani Jurhum, kabilah Jurhum. Hina minad dahr, ad-dahr itu korn. Menurut versi lain Bani Jura'ah atau kabilah Jura'ah kurang lebih 400 tahun menjadi penguasa Baitullah itu. Kemudian pada perjalanannya summa akhadathu minhum Quraisyun fi ahdi Qusay bin Kilab. Nah, setelah kurang lebih 400 tahun Bani Jura'ah akhirnya mereka tidak berkuasa. Kuasa terhadap Ka'bah kembali diraih atau dikendalikan oleh kaum Quraisy. Sejak kapan? Sejak masa Qusay bin Kilab. Siapa Qusay bin Kilab? Qusay bin Kilab buyutnya Nabi yang kelima. Nabi punya ayah namanya Mbah Abdullah. Mbah Abdullah, Sayyid Abdullah ini putra dari siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ayahnya bernama Mbah Hashim. Mbah Hashim itu punya ayah namanya
Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Ini Qusay bin Kilab, Kilab bin Ka'ab, Ka'ab bin Murrah, Murrah bin Lu'ay, Lu'ay bin Fahar. Fahar ini yang disebut dengan Quraisy. Nah, sejak masa Qusay bin Kilab itulah Quraisy menguasai atau menjadi penanggung jawab dalam hal kemakmuran Ka'bah. Nah, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak lain adalah cicit kelima dari Qusay bin Kilab berperan penting mendamaikan setiap kabilah di Mekah saat itu ketika ada perselisihan. Wa bisababihi aminu fi biladihim fakanat qabailul Arab tahabuhum. Sebab bangsa Quraisy lah Ka'bah aman dari gangguan. Karena apa? Karena kabilah yang lain di Mekah maupun di Arab secara umum takut atau segan terhadap bangsa Quraisy. Wa idza tammu bihi fakana hisnan aminan min i'tida'il adin. Wamtanallahu alaihim bidzalika fi tanzilihi faqala fi suratil ankabut awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Tidaklah mereka memperhatikan bahwa sungguhnya kami menjadikan tanah haram sebagai tanah yang aman dan orang-orang juga merasa aman di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah bab binaul bait yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Fa insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang ma'isyatuhu alaihi salam qabla al-bi'tsah, pencaharian Nabi atau usahanya Nabi sebelum beliau diutus atau sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Waktunya sudah cukup, barangkali ada yang ditanyakan dipersilakan, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian tadi masalah sirah nabawiyah telah dijelaskan. Mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin lebih mendalami lagi, kami silakan untuk bertanya. Silakan. Dari sebelah kiri, tengah, kanan, mungkin untuk bertanya. Enggak ada kayaknya Pak Ustadz. Sebentar lagi. Kalau tidak ada dilanjutkan ini. Ma'isyatuhu alaihi salam qabla al-bi'tsah. Pencaharian Nabi sebelum bi'tsah, sebelum Nabi menjadi Rasul. Lam yarthi alaihi salam min walidihi syai'an. Pertama, Nabi itu tidak mendapatkan warisan apapun dari ayahnya. Bal wulida yatiman ailan. Nabi lahir secara yatim dan juga ail, kekurangan. Fastardo'a fi Bani Sa'ad, disusui oleh Bani Sa'ad, yaitu oleh Halimah As-Sa'diyah. Walamma balagha mablagon yumkinuhu ay ya'mala amalan kana yar'al ghanama ma ikhwatihi minar ridha fil badiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia baligh, ia bekerja sebagai apa? Sebagai pengembala domba bersama saudara-saudaranya sepersusuan di suatu lembah. Wa kadzalika lamma raja'a ila Makkah kana yar'aha li ahliha ala qararita kama dzakara dzalikal Bukhari fi sahih. Begitu pula ketika Nabi kembali ke Mekah. Tadi di wilayahnya Bani Sa'ad, sekarang ketika Nabi kembali ke Mekah di usia balighnya, Nabi mengembala domba.
dan mendapatkan upah secara cuma-cuma, upah ala kadarnya atas pekerjaan Nabi mengembala domba. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Wa wujudul anbiya fi halit tajarrudi 'anid dunya wa masyagiliha amrun la budda minhu li annahum law wajadu aghniya'a la alhathumud dunya. Para nabi itu memang ada dalam keadaan tajarrud, ya, tidak bergelimang duniawi, tidak terikat oleh kemewahan, dan itu sesuatu yang menjadi sesuatu yang keniscayaan, karena jika tidak begitu Nabi dan Rasul akan banyak tugasnya tersita oleh urusan-urusan duniawi. Oleh karenanya kebanyakan Nabi dan Rasul, walaupun ada beberapa Nabi dan Rasul yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman, tapi kebanyakannya mereka hidup dalam kesederhanaan dan menjauhi kemewahan. Begitu pula para nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Isa dan juga Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Wa kanat halatuhum fi sugrihim laysat sa'atan bal kulluhum sawa'an. Rata-rata keadaannya seperti itu, lahir yatim dan tidak memiliki banyak harta. Itu menjadi sunnatullah bagi para nabi dan rasul. Sebagai apa? Sebagai pola bagi para pengikutnya, sebagai juga tuntunan agar bisa bersabar dan tahan dalam rintangan kehidupan di dunia ini. Fa insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.